Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, yang kami hormati para santriwan dan santriwati serta pondok Ramadan yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bermuajah melalui media online dalam rangka kegiatan pondok Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah SWT. Para santriwan dan santriwati yang kami banggakan, saat ini kita sudah masuk pada bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dari Allah SWT, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan yang akhir menjadi fitrah kembali pada hidup-hidup nanti. Para santriwan dan santriwati, saat ini seluruh dunia, khususnya Indonesia, sedang diuji oleh Allah dengan adanya wabah virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Walaupun demikian, kita harus tetap bersemangat melaksanakan kegiatan pondok Ramadan walaupun tetap berada di rumah masing-masing. Para santriwan dan santriwati yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi ibadah, yaitu materi sholat jamak qashar. Kita tahu bahwasannya sholat adalah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan apapun alasannya. Tetapi dalam kehidupan ini tidak bisa kita pungkiri, dalam perjalanan hidup kita pastinya akan melaksanakan perjalanan menuju ke suatu tempat, tentunya dengan segala konsekuensi, yaitu mengatur kesulitan di dalam membagi waktu untuk melaksanakan sholat. Walaupun demikian, kita tetap harus dan tetap sholat dengan kondisi yang ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Maka dengan ini Islam mengatur pelaksanaan sholat yang disebut dengan sholat jamak qashar. Para santriwan dan santriwati yang berbahagia, kita mulai dengan materi sholat jamak. Apa sholat jamak itu? Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Contoh, zuhur dan asar dilaksanakan pada zuhur, atau zuhur dengan asar dilaksanakan di asar. Atau sholat maghrib dengan isya yang dilaksanakan di maghrib ataupun dilaksanakan di waktu isya. Jika pelaksanaan di waktu sholat yang awal itu disebut dengan jamak takdim, tetapi jika dilaksanakan di waktu sholat yang kedua
itu disebut dengan jamak takhir. Adapun syarat-syarat salat jamak takdim adalah yang pertama, jarak perjalanan minimal 2 marhalah. Beberapa ulama berpendapat kurang lebih 81 km. 2. Tujuan perjalanan bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Contoh, nonton konser, nonton sepak bola di luar kota, dan sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk senang-senang. Yang ketiga, berurutan. Artinya salat yang awal yang dikerjakan di awal. Contoh, kalau salat jamak zuhur dan asar, maka yang harus dikerjakan adalah zuhur dulu, baru melaksanakan salat asar. Yang keempat, niat jamak. Contoh lafadznya usolli, jamak takdim, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asli jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Itu salah satu contohnya. Yang kelima, waktu yang pertama cukup untuk melaksanakan 2 sholat. Misalnya satu sholat dilaksanakan 5 menit, maka kalau 2 sholat adalah 10 menit, dilebih biar tidak terlalu mepet. Artinya kalau ada waktu 15 sampai 20 menit bisa melaksanakan itu. Yang keenam, melakukan sholat yang pertama dan yang kedua berkesinambungan, artinya berurutan, nyambung. Setelah sholat zuhur dilanjutkan dengan sholat asar tanpa ada jeda yang panjang. Yang ketujuh adalah masih dalam perjalanan, artinya kita belum sampai tempat atau belum sampai rumah. Kalau sudah sampai rumah, contoh kita pergi ke Surabaya, terus pulang dari Surabaya sampai Pasuruan, kita belum sholat, katakanlah belum sholat asar, maka kita tak boleh untuk menjamak qashar di rumah. Itulah syarat-syarat salat jamak takhir. Adapun syarat salat jamak takhir, yang pertama, niat jamak takhir pada waktu salat yang pertama. Jadi misalnya kalian ziarah wali 5 di makam Sunan Ampel, sudah zuhur, karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita berniat untuk jamak takhir di Gresik. Maka pada saat ada di Surabaya itu sudah niat untuk salat jamak takhir yang dilaksanakan di masjid. Yang kedua, masih di dalam perjalanan. Adapun hal-hal yang memperbolehkan seseorang menjamak sholat, yang pertama, bepergian jauh. Yang kedua, hujan yang sangat lebat. Yang ketiga, sakit. Tentunya sakit yang tidak memungkinkan untuk sholat secara normal. Yang keempat, dalam keadaan ketakutan, contoh perang dan sebagainya. Yang kelima, ada kepentingan mendesak. Itulah materi tentang sholat jamak. Sekarang kita masuk pada materi qashar. Apa qashar itu? Qashar adalah melaksanakan sholat yang jumlah rakaat 4 diringkas menjadi 2. Contoh,
zuhur, asar, dan isya bagi yang melakukan perjalanan jauh. Adapun syaratnya yang pertama, perjalanan jauh bukan untuk maksiat seperti penjelasan di syarat salat jamak di awal. Yang kedua, jarak perjalanan kurang lebih 81 km. Yang ketiga, sholat yang dapat diqashar adalah sholat yang rakaatnya 4, yaitu zuhur, asar, dan isya. Untuk maghrib tidak bisa diqashar karena jumlahnya cuma 3. Yang kelima, niat sholat qashar. Dan yang keenam, tidak bermakmum dengan penduduk setempat. Itulah syarat-syarat dari sholat qashar. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menggabungkan sholat jamak dan qashar yang disebut dengan sholat jamak qashar? Niat yang dilakukan adalah lafaznya sebagai berikut. Contoh, niat sholat jamak qashar zuhur dengan jamak takdim, yaitu usolli fardhu zuhri rak'ataini majmu'an bil asli jam'a taqdimin qasran lillahi ta'ala. Atau salat asar, usolli fardhu asri rak'ataini majmu'an bil zuhri jam'a taqdimin qasran lillahi ta'ala. Nah, materi salat jamak qashar ini sangat berguna bagi kita ketika kita dalam perjalanan seperti tadi itu rekreasi ataupun kegiatan-kegiatan kita yang berada di luar kota, tetapi dengan catatan tidak bermaksiat. Contoh, ketika kita rekreasi, kita jangan niatkan rekreasi, tapi tadabbur untuk mengabulkan ciptaan Allah. Dan ini adalah sebuah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa tetap sholat. Jika kita tidak mengambil rukhsah keringanan ini, maka bisa hukumnya menjadi haram. Kenapa? Kalau kita sampai tidak melakukan salat jamak dan sholat kita terbengkalai, maka kita berdosa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat untuk melaksanakan bulan Ramadan, tetap semangat di dalam berpuasa, bertadarus, bersedekah, dan berbuat soleh, amal-amal soleh yang lainnya, sehingga kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan akhir yang baik, menjadikan kita fitrah kembali. Demikian, selebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.